Sate, sate, sate ayam. Selamat datang di Story and History. Dengarkan cerita horor paling menyekam. Mereka sudah di belakangmu. Desa Purbajati adalah desa yang damai dengan ritme kehidupan yang tenang. Namun, sejak 6 bulan terakhir, ketenangan itu digantikan oleh kecemasan yang muncul setiap kali matahari terbenam. Sumber kecemasan itu adalah suara gerobak kayu tua yang didorong oleh Pak Rono, penjual sate ayam keliling. Pak Rono adalah pria paruh baya yang selalu mengenakan topi caping usang, matanya cekung, dan senyumnya jarang terlihat. Gerobaknya sederhana, namun yang membuat warga resah adalah waktu operasionalnya. Ia baru muncul setelah jam 20 malam ketika sebagian besar warung sudah tutup. Awalnya, sate ayam Pak Rono memang lezat dan laris. Tapi, belakangan, warga mulai merasakan kejanggalan pada aroma satenya. Aroma dasarnya adalah wangi bakar arang dan bumbu kacang yang kaya. Namun aroma itu selalu ditemani oleh lapisan bau lain. Bau hangus yang aneh yang tidak berasal dari arang dan bau amis yang samar seperti darah kering yang menyelinap ke dalam hidung dan tinggal di tenggorokan. Malam itu, sekitar jam 20.30, Ibu Warsi, seorang janda paruh baya yang dikenal paling blak-blakan di desa, menunggu Pak Rono di depan pintu rumahnya. Ibu Warsi penasaran karena ia sering melihat Pak Rono menghabiskan tusukan sate di bagian belakang gerobaknya dengan cepat. Tusukan sate yang tampak berbeda. Gerobak Pak Rono berhenti, asap tebal mengepul. "Sate, Bu?" sapa Pak Rono dengan suara serak. Ibu Warsi membeli 2 porsi sate ayam sambil mengamati gerobak. Di bagian depan ada tumpukan sate ayam biasa. Namun, di sudut yang tertutup kain lap kotor, ia melihat tumpukan sate lain. Tusukannya berwarna hitam legam, dagingnya gelap, dan mengeluarkan asap yang tidak wangi, melainkan berasap seperti kayu basah dibakar. "Pak Rono?" tanya Ibu Warsi, mencoba menahan rasa mual karena bau amis yang makin menusuk. "Sate apa itu yang di belakang? Sate gagak?" Pak Rono terdiam, wajahnya yang pucat terlihat makin kaku. Ia menunduk lalu mengangguk pelan. "Iya, Bu, sate gagak." "Untuk siapa sate gagak itu? Saya tidak pernah dengar ada orang di desa ini yang pesan sate gagak, apalagi rasanya pasti aneh," desak Ibu Warsi. Pak Rono mendongak. Matanya yang cekung menatap Ibu Warsi dengan tatapan yang dingin dan kosong, seolah ada entitas lain yang sedang melihat melalui matanya. Ia tersenyum, tapi senyum itu jauh dari rasa gembira, melainkan senyum kepuasan yang menyeramkan. "Setiap malam ada yang menunggu, Bu," jawabnya dengan suara yang sangat pelan, nyaris berbisik. "Pelanggan setia. Mereka tidak pernah menawar dan selalu sabar menunggu giliran." Ibu Warsi bergidik. "Siapa? Siapa yang beli, Pak?" Pak Rono memiringkan kepalanya sedikit, menunjuk ke arah gang gelap di ujung jalan. "Bukan manusia, Bu. Kalau manusia, tidak mungkin tahan dengan baunya." Jantung Ibu Warsi mencelos. Ia buru-buru mengambil satenya dan masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dan jendela serapat mungkin. Ia membuang sate ayam yang baru dibelinya. Bau amis yang samar itu kini terasa sangat kuat dan ia merasa seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari luar. Kabar ini menyebar seperti api. Warga Purbajati tahu Pak Rono tidak berbohong. Mereka tahu Pak Rono melayani pelanggan dari dunia lain dan sate gagak itu adalah umpan yang menarik energi negatif ke desa mereka. Sejak malam itu, teror yang awalnya hanya kecemasan, kini berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Suara roda gerobak Pak Rono di atas jam 20 adalah lonceng kematian yang menandai dimulainya malam kengerian.
Setelah pengakuan mengejutkan Pak Rono, ketakutan warga desa Purbajati mencapai puncaknya. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah jam 20.00. Bahkan, lampu-lampu di teras pun sengaja dimatikan agar rumah terlihat kosong dan tidak mengundang perhatian. Suara gerobak Pak Rono yang biasanya sayup-sayup kini terdengar membesar, berderit panjang seolah rodanya terbuat dari tulang. Malam itu, sekitar jam 21.30, gerobak Pak Rono berhenti tepat di depan rumah Bapak Dodi, tetangga Ibu Warsih. Bapak Dodi adalah pria yang skeptis, tetapi setelah mendengar cerita Ibu Warsih, ia tidak berani tidur. Ia dan istrinya, Ibu Tini, bersembunyi di kamar utama. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran yang mematikan. Bapak Dodi memutuskan untuk mengintip. Ia berhati-hati, mematikan lampu kamar dan mendekati jendela kayu yang celahnya sangat kecil. Ia menyibak sedikit tirai usang. Di luar, Pak Rono sedang sibuk membakar sate. Asap hitam dari sate gagak mengepul tebal, menyebar dalam radius beberapa meter dan membuat hawa di sekitar gerobak tampak buram dan gelap. Bapak Dodi mengintip dengan mata setengah menyipit, dan ia melihatnya. Gerobak Pak Rono tidak sendirian. Di sekelilingnya berdiri berbaris antrean yang sunyi. Yang pertama, tepat di samping gerobak adalah sesosok pocong. Kain kafannya kusam dan berlumuran tanah kering. Wajahnya tertutup rapat, hanya menyisakan lubang mata yang gelap dan kosong. Pocong itu tidak berjalan, melainkan melompat-lompat sangat perlahan, maju satu langkah, lalu diam, seolah menahan diri agar tidak mengganggu ketenangan pelayan. Ketika gilirannya tiba, pocong itu mengangkat tangan yang masih terikat, menunjuk ke arah sate gagak. Pak Rono mengambil beberapa tusuk sate hitam dan menyerahkannya. Anehnya, pocong itu tampak seperti menggenggam uang logam kuno sebelum melompat pergi ke kegelapan. Di belakang pocong ada sosok wanita dengan gaun putih, compang-camping, dan rambut hitam panjang menjuntai hingga menyentuh tanah, seorang kuntilanak. Ia berdiri diam, kakinya tidak menyentuh tanah, melayang setinggi lutut Pak Rono. Kuntilanak itu menatap lurus ke gerobak. Ketika Pak Rono menyajikan sate gagak, kuntilanak itu mengambilnya dengan tangan yang memiliki kuku panjang, runcing, dan berwarna kebiruan. Ia tidak makan di tempat, melainkan berbalik dan melayang cepat ke arah pohon beringin tua. Bukan hanya pocong dan kuntilanak, Bapak Dodi melihat wujud lain yang lebih mengerikan. Ada sesosok bayangan hitam tinggi yang nyaris menyentuh atap rumah tanpa bentuk fisik yang jelas, hanya massa kegelapan yang kental. Ada pula wujud kecil menyerupai anak kecil kurus dengan mata merah menyala yang bersembunyi di bawah gerobak, hanya menjulurkan tangan kecilnya yang pucat. Bapak Dodi tidak bisa menahan suara ketakutan. Ia menempelkan tangan ke mulutnya, tapi suaranya bergetar hebat. Ia melihat Pak Rono di tengah kerumunan hantu itu, terlihat sangat tenang, bahkan tersenyum puas setiap kali tusukan sate gagak berpindah tangan. Ketika Pak Rono selesai melayani pocong dan kuntilanak, ia melihat ke arah jendela rumah Bapak Dodi. Meskipun hanya celah kecil, Bapak Dodi merasa seolah-olah mata cekung Pak Rono menatap langsung ke dalam jiwanya. Gerobak itu pun bergerak maju perlahan, meninggalkan bau amis hangus yang kini jauh lebih pekat. Bapak Dodi tersungkur di lantai. "Ya Tuhan, Tini, itu benar-benar hantu," bisik Bapak Dodi. Air mata mengalir di pipinya. Ibu Tini yang tidak berani mengintip memeluk suaminya dengan erat. Mereka berdua tahu teror ini nyata dan desa mereka kini menjadi tempat perhentian makan malam bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Sejak Bapak Dodi menjerit histeris setelah mengintip,
teror di desa Purbajati meningkat ke level yang lebih intim dan mengganggu. Warga tidak hanya takut melihat, tapi kini mereka takut mencium dan merasakan. Mereka tahu menutup pintu dan jendela tidak lagi cukup untuk melindungi mereka. Tepat pukul 22.00, ketika gerobak Pak Rono melewati rumah mereka, teror aroma dimulai. Meskipun semua ventilasi dan celah di rumah ditutup rapat dengan kain dan bahkan diplester, aroma sate gagak tetap menyusup masuk. Aroma itu bukan seperti bau yang terbawa angin biasa. Itu adalah bau yang seolah-olah menembus dinding, merasuk ke dalam serat-serat kayu dan kain. Itu adalah kombinasi bau hangus yang sangat kuat, amis seperti daging mentah yang sudah membusuk, dan bau tanah basah yang dingin. Bapak Rahmat, yang rumahnya terletak tepat di tikungan, mulai menderita gangguan tidur parah. Setiap kali aroma itu menyelimuti rumahnya, ia akan terbangun dalam keadaan berkeringat dingin, mual hebat, dan merasa ada sesuatu yang berbisik tepat di samping tempat tidurnya. Baunya itu, Bu, baunya bukan hanya di hidung, tapi di kepala, keluhnya pada istrinya. Anak-anak menjadi korban paling rentan. Siti, putri Bapak Rahmat yang berusia 5 tahun, mulai berbicara aneh. Setiap malam, ia akan menunjuk ke sudut kamar yang gelap dan berbisik dengan mata kosong. Ada bapak sate, dia kasih sate hitam. Dia bilang, enak. Meskipun Pak Rono sudah berlalu, energi negatif dari antrean hantu itu seolah tertinggal. Warga mulai merasakan kehadiran di dalam rumah mereka sendiri. Ada yang merasa seperti disentuh saat tidur. Ada yang melihat bayangan melintas di lorong saat lampu redup. Dan banyak yang mendengar suara batuk serak dan langkah kaki yang berat di atap rumah. Paling mengerikan adalah saat warga melihat bayangan mereka sendiri. Ibu Tini, istri Bapak Dodi, suatu malam melihat pantulan dirinya di cermin. Tapi selama sepersekian detik, bayangan itu memiliki mata yang sangat merah dan senyum yang terlalu lebar, seolah ada entitas lain yang mencoba merasuki bayangannya sendiri. Pada suatu malam yang sunyi, di tengah kepungan bau sate gagak, Bapak Rahmat memberanikan diri. Ia menyalakan lampu terang di seluruh rumah, mengambil air yang sudah dibacakan doa, dan menyemprotkannya ke setiap sudut. Ketika ia menyemprotkan air itu di dekat dapur, ia mendengar suara mendesis yang panjang dan serak, seolah ada sesuatu yang terbakar oleh air itu. Dan di lantai dapur muncul genangan kecil air hitam yang berbau amis. Mereka ada di sini, pikir Bapak Rahmat dengan ketakutan yang mencekam. Mereka ada di dalam rumah kita. Mereka mengikuti aroma sate gagak yang sudah dihidangkan. Warga desa mulai menyadari bahwa sate gagak Pak Rono bukan sekadar transaksi bisnis hantu. Itu adalah portal energi negatif yang membuat batas antara dunia mereka dan dunia tak kasat mata menjadi sangat tipis, memungkinkan para hantu untuk berkeliaran di lingkungan desa, mencari sisa-sisa aroma dan menebar teror. Mereka tahu mereka tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan seperti ini. Mereka membutuhkan seseorang yang berani menghadapi Pak Rono dan misteri sate gagak yang membawa malapetaka ini. Di tengah keputusasaan warga Purbajati, datanglah seorang pendatang baru, Ustadz Amir. Ia adalah seorang ustadz muda, baru menyelesaikan pendidikan agamanya, dan baru saja menempati rumah peninggalan kakeknya di ujung desa. Ustadz Amir dikenal tenang, berwibawa, dan memiliki aura positif yang kuat. Ustadz Amir belum mengetahui detail teror sate gagak. Ia hanya mendengar bisik-bisik aneh tentang penjual sate malam hari yang misterius. Malam itu, sekitar jam 20.30, Ustadz Amir merasa lapar. Ia melihat gerobak sate yang didorong oleh Pak Rono melintas. Dengan santai,
Ustadz Amir memanggil, "Pak Sate, mampir sebentar." Pak Rono berhenti. Ia tampak terkejut melihat ada warga yang berani memanggilnya di jam segitu, apalagi dengan nada yang begitu ramah. Saat Ustadz Amir berjalan mendekati gerobak, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar gerobak terasa sangat dingin, meskipun di luarnya adalah malam yang hangat. Aura dingin itu membawa serta bau hangus yang aneh. Ustadz Amir yang memiliki kepekaan spiritual yang tinggi merasakan energi negatif yang pekat dan berat, seolah-olah gerobak itu adalah pusat badai spiritual. "Sate ayam, Pak," pesan Ustadz Amir sambil tersenyum. Saat Pak Rono menyajikan sate, Ustadz Amir melihat sekilas ke dalam gerobak. Ia melihat tumpukan sate gagak yang berwarna hitam legam, mengeluarkan asap tipis yang bergerak spiral ke atas. Asap itu tidak menyebar, seolah-olah ditahan oleh suatu daya tarik tak terlihat. Mata batin Ustadz Amir terbuka sekejap. Di sekeliling Pak Rono, berbaris antrean yang sunyi dan sabar. Ustadz Amir melihat dengan jelas. Di sebelah kanan gerobak, berdiri sesosok pocong yang kain kafannya kini tampak sangat kotor dan bau, seolah ia baru saja digali. Di belakangnya, ada beberapa wujud seperti genderuwo kecil, berbulu hitam, yang hanya setinggi pinggang orang dewasa. Dan yang paling mencengangkan, di balik pohon mangga dekat situ, ada sesosok wanita yang tubuhnya tampak transparan dan memancarkan cahaya hijau samar, memegang tusuk sate yang ujungnya berasap. Itu adalah makhluk tingkat tinggi yang jarang menampakkan diri di tempat umum. Semua entitas itu menatap Ustadz Amir dengan pandangan yang tajam dan sedikit marah, seolah keberadaan Ustadz Amir mengganggu urutan antrean mereka. Ustadz Amir menahan napas. Ia segera menutup mata batinnya, memfokuskan pikirannya. Ia harus tetap tenang agar tidak memprovokasi kerumunan hantu itu. Ia mengambil sate ayamnya, membayar, dan tetap tersenyum pada Pak Rono. "Satenya enak, Pak Rono," kata Ustadz Amir pelan. "Tapi berjualan sampai malam begini, di tempat yang gelap, kurang baik untuk kesehatan loh." Pak Rono hanya menunduk, tangannya gemetar saat menerima uang. "Ini rezeki saya, Ustadz. Saya harus melayani semua pelanggan saya." Ustadz Amir tahu, Pak Rono adalah manusia yang terikat perjanjian, mungkin karena desakan ekonomi. Sate gagak itu adalah alat transaksi antara dua dunia, dan keberadaan transaksi ini telah merusak keseimbangan desa Purbajati. "Semoga rezeki Bapak halal dan berkah," ujar Ustadz Amir, menatap Pak Rono tepat di matanya. "Ingat Pak, rezeki yang bersih akan membawa ketenangan, bukan kegelisahan bagi orang lain." Ustadz Amir berjalan pulang, merasakan tatapan tajam dari puluhan mata tak terlihat yang mengikutinya. Ia tahu, ia tidak bisa membiarkan sate gagak ini terus beredar. Tugasnya kini bukan hanya membimbing manusia, tetapi juga membereskan kekacauan spiritual yang dibawa oleh Pak Rono. Setelah malam pertemuannya, Ustadz Amir tidak bisa tenang. Ia tahu bahwa ketakutan warga bukan hanya isapan jempol, melainkan akibat dari pembukaan portal energi negatif melalui penjualan sate gagak. Ia harus bertindak, tetapi ia tahu bahwa mengusir Pak Rono secara kasar hanya akan memicu murka makhluk-makhluk yang menjadi pelanggan setianya. Malam berikutnya, Ustadz Amir menunggu lagi. Kali ini, ia membawa segelas air putih dan menggenggam tasbihnya. Sekitar jam 21.00, suara gerobak Pak Rono kembali terdengar. Saat Pak Rono mendekat, Ustadz Amir sudah berdiri di depan rumahnya, membaca ayat kursi perlahan dalam hati, menciptakan pagar spiritual di sekitarnya. Pak Rono melihat Ustadz Amir dan tampak ragu untuk mendekat. Namun, dorongan rezeki atau mungkin tekanan dari pelanggan tak kasat mata membuatnya tetap berhenti. "Malam Ustadz, mau sate lagi?"
Sapa Pak Rono, suaranya lebih serak dari biasanya. Di sekelilingnya, Ustadz Amir jelas merasakan keberadaan pocong dan kuntilanak yang kini berdiri sedikit lebih jauh, seolah terhalang oleh pagar tak terlihat. "Malam Pak Rono," jawab Ustadz Amir dengan senyum tulus. "Saya ingin bicara sebentar, Pak. Bukan soal sate ayam, tapi soal sate gagak Bapak itu." Pak Rono langsung menunduk. "Saya tidak menjualnya pada manusia, Ustadz. Saya tidak merugikan siapapun." "Justru itu masalahnya, Pak Rono," ujar Ustadz Amir. Suaranya tenang, tapi mengandung ketegasan. "Menjual kepada yang bukan manusia, berarti Bapak membuka pintu. Bapak mengundang entitas yang seharusnya tinggal di tempatnya untuk masuk ke pemukiman warga. Aura negatif dari sate gagak itu kini menyelimuti desa. Warga ketakutan, tidak bisa tidur, dan anak-anak mulai sakit, Pak." Saat Ustadz Amir mengucapkan kata energi negatif, tiba-tiba gerobak Pak Rono berderit keras. Asap hitam dari sate gagak di belakang mengepul lebih cepat, dan Ustadz Amir mendengar tawa melengking yang sangat menusuk dari arah pohon besar. Itu adalah tawa kuntilanak, peringatan agar Ustadz Amir diam. Ustadz Amir tidak gentar. Ia menatap Pak Rono tepat di matanya, yang kini menunjukkan ketakutan. "Saya mengerti kesulitan Bapak. Rezeki itu memang dicari, tapi bukan dengan cara mengorbankan ketenangan satu kampung. Sate gagak itu haram, Pak Rono. Itu adalah umpan yang membawa malapetaka." Ustadz Amir mendekat selangkah, mendekatkan tubuhnya ke gerobak yang membuat suhu udara di sekitarnya turun drastis. Ia merendahkan suaranya. "Saya minta dengan baik, Pak, berhenti berjualan sate gagak di kampung ini, atau cari rezeki di tempat lain. Saya tidak mau ada masalah, dan saya tidak mau ada pihak yang tersakiti. Pilihlah jalan yang bersih, Pak." Pak Rono terdiam lama. Wajahnya berkeringat, bukan karena panasnya arang, tapi karena ketakutan. Ia terimpit antara Ustadz Amir dan janji gelap yang mengikatnya. Akhirnya, Pak Rono mengangkat kepalanya. Matanya kosong lagi, seolah ia baru saja memutuskan sesuatu yang sangat berat. "Baik, Ustadz," jawabnya pelan. Saya akan pergi. Saya tidak akan berjualan lagi di sini." Ustadz Amir tersenyum lega. "Alhamdulillah, itu keputusan yang baik, Pak Rono. Semoga Allah memberkahi rezeki Bapak yang baru." Pak Rono membalikan gerobaknya dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia mulai mendorongnya pergi. Suara roda gerobak itu terdengar seperti ratapan perpisahan dari sesuatu yang kehilangan mangsanya. Ustadz Amir berdiri di sana, membaca doa penutup untuk membersihkan sisa energi negatif di udara. Ia tahu pertempuran telah usai, setidaknya untuk saat ini. Pak Rono telah pergi dan desa Purbajati bisa bernapas lega. Setelah dialog yang penuh ketegangan dengan Ustadz Amir, Pak Rono menghilang. Warga desa Purbajati yang mengintip dari balik jendela melihat Pak Rono mendorong gerobaknya keluar desa. Malam itu, sekitar pukul 23.00, suara gerobak Pak Rono hilang sepenuhnya dari pendengaran mereka. Keesokan harinya, desa tampak seperti bangun dari mimpi buruk yang panjang. Tidak ada yang sakit, tidak ada laporan penampakan, dan yang paling penting, tidak ada bau amis hangus yang menyelinap. Warga berterima kasih kepada Ustadz Amir, menganggapnya sebagai penyelamat yang telah mengusir teror spiritual dari desa mereka. Namun, Ustadz Amir tahu bahwa ia hanya memutus mata rantai transaksi, bukan menghilangkan hantu-hantu itu sepenuhnya. Malam pertama, tanpa Pak Rono, suasana desa terasa canggung. Warga masih terbiasa berjaga. Tepat jam 21.00, semua telinga menajam menunggu suara gerobak. Senyap, hanya ada suara jangkrik dan anjing menggonggong di kejauhan. Keheningan itu terasa asing,
hampir menakutkan setelah berbulan-bulan terbiasa dicekam oleh suara roda gerobak. Bapak Dodi dan Ibu Warsi memberanikan diri membuka jendela sedikit. Udara segar masuk, tidak ada bau busuk, hanya bau tanah basah setelah disiram. Mereka menangis lega. Teror itu benar-benar pergi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada malam ketiga, setelah kepergian Pak Rono, Bapak Rahmat terbangun lagi. Bukan karena bau, bukan karena bisikan, tapi karena suara lolongan panjang dan menyeramkan yang datang dari arah pemakaman desa. Lolongan itu terdengar seperti campuran tangisan wanita, kuntilanak, dan raungan binatang buas. Lolongan itu berulang-ulang, terdengar frustrasi dan marah. Ustadz Amir yang mendengarnya tahu apa yang terjadi. Hantu-hantu pembeli sate itu kini marah. Sumber makanan dan tempat pertemuan mereka telah direnggut. Mereka kini protes dan mencari tahu mengapa warung makan mereka ditutup. Ustadz Amir memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan. Ia berjalan mengelilingi desa, membaca ayat-ayat pengusir jin dan energi negatif, menyiramkan air suci di setiap tikungan dan depan rumah warga. Saat ia menyiram air di tikungan tempat Pak Rono sering berhenti, ia melihat sisa-sisa terakhir dari transaksi gelap itu. Sebungkus kecil arang hitam pekat dan 3 lembar daun kering yang terbakar dengan pola aneh. Itu adalah sisa-sisa persembahan sate gagak. Ustadz Amir membakar sisa-sisa itu dengan api bersih sambil terus berdoa. Di tengah pembakaran itu, ia melihat bayangan hitam tinggi melintas cepat di udara, seolah marah dan menolak energi positif yang dipancarkan Ustadz Amir. "Kembalilah ke tempat kalian, jangan ganggu manusia," seru Ustadz Amir dalam hati. Setelah ritual itu, lolongan itu perlahan mereda. Ketegangan di desa mulai mengendur. Pak Rono tidak akan kembali, dan hantu-hantu itu, meskipun marah, tidak bisa lagi menggunakan gerobak Pak Rono sebagai pemicu kekacauan. Warga percaya bahwa teror itu sudah berakhir. Namun, Ustadz Amir merasa lega bercampur waspada. Ia tahu urusan dengan alam lain tidak pernah sesederhana menutup pintu. Beberapa minggu berlalu, kehidupan di desa Purbajati kembali normal. Anak-anak bermain hingga maghrib dan warga berani keluar rumah setelah jam 20 untuk membeli kopi atau mengobrol santai. Pak Rono dan gerobaknya kini hanya menjadi cerita horor masa lalu yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Warga memuji Ustadz Amir sebagai pahlawan mereka. Namun, teror yang dibawa oleh Pak Rono ternyata meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada sekadar ketakutan. Jejak itu adalah sugesti dan aroma abadi. Malam itu, jam 21.15, Ibu Warsi sedang menonton televisi. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Hidungnya mencium aroma samar. Awalnya, ia mengira itu hanya bau masakan tetangga. Tapi aroma itu semakin kuat dan ia mengenalinya dengan ketakutan yang mencekik. Bau hangus yang aneh dan amis yang samar. Aroma sate gagak. Ibu Warsih langsung panik. Ia berlari ke jendela dan mengintip. Tidak ada apa-apa. Jalanan sepi. Tidak ada gerobak. Tidak ada suara roda. Tidak ada asap. Ia menutup jendela rapat-rapat, namun aroma itu tetap terasa di dalam rumahnya. Itu bukan bau fisik, melainkan bau yang muncul di indera penciumannya, seolah-olah bau itu sudah terpatri di ingatannya dan terkait dengan ketakutannya. Di malam yang sama, Bapak Dodi dan Bapak Rahmat juga melaporkan hal yang sama. Aroma sate gagak tiba-tiba muncul, menusuk sebentar, lalu menghilang tanpa jejak. Mereka mendatangi Ustadz Amir. "Ustadz, kami yakin bau sate itu kembali. Apakah Pak Rono kembali atau hantu-hantu itu marah?" tanya Bapak Dodi cemas. Ustadz Amir mendengarkan dengan seksama. Ia tahu Pak Rono sudah pergi jauh.
Ia juga yakin aura negatif desa sudah banyak berkurang. Ustadz Amir menjelaskan dengan tenang, "Bapak-bapak dan ibu-ibu, sumber fisik teror itu, Pak Rono, sudah tidak ada. Tapi selama berbulan-bulan, ketakutan kalian dan energi negatif yang dia bawa sudah membuka celah. Aroma yang kalian cium itu ada dua kemungkinan. Sugesti psikologis. Ketakutan kalian sudah sangat dalam. Pikiran kalian mencium bau itu setiap kali jam operasional Pak Rono tiba, meskipun tidak ada. Ini adalah sisa trauma." Jejak energi. Kemungkinan kedua yang lebih menakutkan adalah bahwa aroma itu adalah jejak dari hantu-hantu pembeli itu yang kini masih berkeliaran. Mereka kehilangan sumber makanan mereka dan kini mereka mengelilingi desa mencari sisa-sisa aroma, berharap warung mereka buka kembali. Aroma itu bukan dari sate, tapi dari hantu-hantu yang sedang lapar. Ustadz Amir menyimpulkan, teror sate gagak telah selesai, tapi ketakutan akan aromanya akan menjadi bagian dari kalian, sampai kalian benar-benar bisa menutup celah ketakutan di hati kalian sendiri. Kisah sate gagak tengah malam menjadi legenda yang diceritakan secara turun-temurun di desa Purbajati. Pak Rono tidak pernah kembali dan desa itu secara fisik aman. Namun, setiap malam setelah jam 20, sebagian warga Purbajati akan menutup hidung mereka, menahan napas, dan berdoa. Mereka percaya teror yang paling nyata bukanlah hantu yang bisa dilihat, melainkan aroma tak kasat mata yang mengingatkan mereka pada masa gelap, sebuah kisah yang sangat mungkin terjadi, di mana keserakahan manusia membuka pintu bagi kegelapan yang abadi.